Guide yang bawa Juliana Marin mendaki Rinjani kena blacklist sementara waktu, lisensi dipertanyakan. Pemandu atau guide yang mengantar pendaki asal Brasil, Juliana Marins, ke Gunung Rinjani terkena blacklist untuk sementara waktu. Jadi, untuk sementara, pemandu wisata itu tidak diperkenankan mengantar pendaki ke puncak tertinggi di Nusa Tenggara Barat, NTB, tersebut. Guide itu masuk daftar hitam setelah Juliana yang jatuh di jurang cemara Nunggal Gunung Rinjani. Iya, kalau blacklist untuk sementara sambil proses berjalan, kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR, Yarman, setelah menghadiri acara bincang kamisan di kantor Pemprov NTB, Kamis, 3 Juli 2025, dilansir kompas.com. Yarman mengatakan pihaknya belum memutuskan berapa lama sanksi blacklist pada guide tersebut diberlakukan. Saat ini diketahui ada sebanyak 661 guide yang ada di Rinjani dan baru 50% yang memiliki lisensi. Yarman belum bisa memastikan apakah pemandu Juliana itu memiliki lisensi, jadi dia akan mengeceknya terlebih dahulu. Separuh sudah dapat lisensi, tapi dalam proses ke depan kita sudah persiapkan bersama-sama dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata untuk proses lisensi, kata Yarman. Adapun polisi menyebutkan bahwa Juliana melakukan pendakian bersama 6 orang rombongan dan didampingi guide serta sekitar 2-3 orang porter. Sebelumnya, Juliana terjatuh ke arah Danau Segara Anak di Gunung Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025. Proses evakuasi Juliana menjadi sorotan karena memakan waktu hingga 5 hari lamanya. Sebab, Juliana baru berhasil dievakuasi pada Rabu, 25 Juni 2025, oleh tim SAR gabungan dari jurang sedalam 600 meter. Proses evakuasi itu memakan waktu karena tim penyelamat terkendala cuaca di Gunung Rinjani yang berkabut sehingga menyebabkan jarak pandang terbatas. Awalnya Juliana ditemukan masih dalam kondisi selamat, tetapi pada Selasa, 24 Juni 2025, pendaki asal Brasil itu ditemukan sudah meninggal dunia. Helikopter bantuan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, AMNT, awalnya juga dikerahkan untuk melakukan evakuasi pada Selasa siang. Akan tetapi, proses evakuasi menggunakan helikopter itu terhambat karena kondisi cuaca dan kabut tebal. Juliana baru berhasil dievakuasi dari jurang sedalam 600 meter pada Rabu pukul 13.51 WITA, kemudian dibawa menuju Sembalun dengan ditandu dan tiba pada pukul 20.45 WITA. Setelah itu, jenazah Juliana dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram dan selanjutnya diautopsi di RS Bayangkara Bali Mandara. Setelah diautopsi, Juliana diperkirakan sudah meninggal sekitar 20 menit setelah terjatuh. Dokter forensik juga menyebutkan kematian Juliana disebabkan oleh luka karena benturan keras, sehingga menyebabkan pendarahan banyak, terutama di bagian dada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.